kalau kita gaspol agak ngeri-ngeri juga nih jalannya, bro. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Si Gojir, channel paling gacor salam raya jika nama. Oke, kali ini kita akan menuju ke daerah Panjalu. Sekalian saya berangkat kerja ke Panjalu. Nah, Panjalu sendiri merupakan daerah paling utara dari Ciamis. Oke, kita kali ini akan review pemakaian Satria FI selama 5 tahun. Nah, kurang lebih untuk beberapa perawatan, ada beberapa perawatan khusus ya kalau untuk Satria FI. Di antaranya yaitu radiator, bro. Nah, radiator ini memiliki kapasitas pengisian yang cukup besar untuk air radiatornya. Kemudian oli ini untuk Satria FI atau Sisinta ini sekitar 1300 ml. Jadi kalau beli oli itu, waktu dulu kan belum ada yang namanya oli untuk GSE. Kita beli oli 2 liter, 1 liter, 1 liter, kemudian ditambahkan. Jadi ada sisa sekitar 700 ml untuk nanti kita pemakaian. Nah, ini daerah Buniseri, bro. Kita riding santai lah, gak usah speeding. Nanti ada jalur untuk speeding di depan. Nah, agak lumayan panjang sih untuk jalur speedingnya. Kalau di sini agak ngeri sedap, bro. Soalnya kan di depan itu pasar, jadi otomatis bakalan rame. Oke, untuk pemakaian selama 5 tahun ini nggak pernah kita sampai ke yang namanya turun mesin, karena untuk Sisinta ini lumayan bandel ya. Jadi paling juga ganti oli sama nambah air radiator atau kuras air radiator. Tapi untuk sekarang kita coba dulu speeding, bro. Tapi bentar dulu deh, gue berasa ada yang jual geo ya, bro. Few moments later. Nah, di sini agak ngeri sedap, bro. Jalanan mulus namun banyak sekali kelokan, bro. Oke, kita di depan belok ke kiri. Kita ambil jalur yang tercepat untuk menuju ke daerah Panjalu. Bro. Kita salip dulu. Oh iya, untuk Sisinta ini pernah mengalami kecelakaan ya, bro. Jadi kecelakaannya cukup parah karena dari blok mesin itu kena pecah. Kemudian knalpot itu sampai baret-baret. Segitiga alhamdulillah malah jadi segi 4. Velg agak goyang sedikit yang belakang, sama yang depan juga sama. Nah, anehnya Sisinta ini setiap kali dipakai oleh orang lain itu selalu ada aja hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau selama pemakaian oleh saya itu alhamdulillah juga amit-amit, bro. Kalau misalkan kita sampai kenapa-napa gitu kan, ngeri juga. Nah, kita itu benerin dari mulai segitiga, kita ganti shocknya sama yang baru, cuma atasnya doang sih, as yang atasnya doang. Kemudian sampai ke dipres tadinya, tapi gak enak gitu, bro. Ya udah kepaksa aja kita itu ganti as yang atasnya doang. Karena kenapa, kalau kita gak ganti itu pasti ketika melakukan cornering ya goyang, gak enak. Kemudian efeknya itu ketika segitiga nggak benar, itu efeknya malah jadi beban gitu, bro. Sebelah kanan habis bannya, kalau sebelah kiri masih gondrong, bro. Jadi agak ngeri, bro, kalau misalkan segitiga itu kena.
Oke, kita nanti lanjut lagi di depan di daerah Hawali. Dadah. Oke, kita salib bro. Nah ini kita agak rusuhan ya karena dikejar waktu. Saya mau masuk kelas ya bro. Takutnya nanti kesiangan kan, malu kalau misalkan kita kesiangan telat gitu kan. Murid udah datang duluan. Ya malu, harga diri bro. Oke, kita depan belok kiri. Nah bro, kalau di sini di daerah Hawali itu kalian harus hati-hati ya, karena banyak sekali kendaraan lalu lalang seperti mobil-mobil besar ataupun bus-bus kalau ke daerah ini. Oh iya, kalau untuk karakteristik Sisinta ini kalau dipakai stop and go itu agak-agak lumayan ya bro, tapi nggak seenak contoh motor lain di Honda Sonic ataupun di CB 150 dan lain-lain, karena Sisinta ini karakteristik mesinnya overbore. Jadi kalau kita pakai stop and go itu pasti bakalan kurang enak karena putarannya ada di tengah sampai ke atas. Oke, kita cukup dulu lah sampai di sini, nanti kita ketemu di Panjalu. Dadah. Oke bro, di depan ada salah satu Satria Karbo. Setelahnya udah komorot ya, kita coba kejar apakah mampu atau enggak. Aduh ngoyo bro, Sisinta ngoyo, kita coba kejar aja deh. Mampu gak nih? Kita kejar. Aduh treknya bro, hati-hati mas bro. Kalau dilihat-lihat itu setelannya udah mantap ya bro, pakai underbone sama knalpotnya udah racing. Tapi kita coba dah sama Sisinta yang masih standar nih. Karena kalau kita gaspol agak ngeri-ngeri juga nih jalannya bro. Oke bro, tadi kita udah kehabisan memori ya bro. Kita udah kehabisan memori, kemudian si AA Komorot tadi udah melancong di depan sendirian. Saya agak-agak ngeri ngejarnya bro, karena treknya ini kan udah bisa dilihat nih sama bro-broiku semua, treknya basah bro. Aduh. Oke, yang penting kita safety aja lah, jangan sampai karena kita buru-buru, jangan sampai jadi malapetaka buat kita. Nah daerah ini cuacanya mantep, dingin banget. Hati-hati di sini, hati-hati. Oke, kita udah sampai di Panjalu. Ini merupakan salah satu tempat yang paling ikonik yaitu alun-alun Panjalu nih bro. Hati-hati. Oke, di sini kawasan padat penduduk. Alasan saya kalau setiap ke tempat ini saya selalu merasa tapi cuacanya agak lumayan bagus ya. Nah kalau misalkan tidak ada kabut nih bro, ini cuacanya bagus sekali untuk melihat pemandangan. Ini salah satu alasan saya kenapa jatuh cinta sama tempat ini. Selain ada cinta di dalamnya, mungkin ada orang yang sudah saya lupakan.
itu tadi kita mau rekam itu memorinya udah kehabisan sama file-file video yang kemarin. Oke, kita masuk bangunin teman kita, bro. Woi, 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 udang, udang.